Alhamdulillahilladzi anjala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan takwa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di Kono Manaja Lantai 1 ini. Kali ini kita akan mengadakan acara, yaitu acara malam Bina Akhlakul Karimah. Ada juga pemaparan materi, yaitu Ustadz Hendra Rijaluddin, yang berjudul Kejujuran Membawa Keselamatan dan bertema jujur. Kepada mustami, mohon didengar dan disimak baik-baik. Tidak boleh ada yang mengobrol. Langsung saja kepada Ustadz Hendra. Tafadhol. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Santri-santri sanawiyah Pesantren Persatuan Islam 44 Cigamitri, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan, baik itu karena masih diberikan nikmat umur, nikmat bernapas, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan RGUG Sanawiyah, dalam kegiatan jadi malak majeng, tapi ini mah bukan malam Bina Akhlakul Karimah. Dalam kesempatan sore ini, dalam acara yang kalian selenggarakan, saya diberikan kesempatan untuk mengisi materi dengan judul kejujuran. Kenapa tema yang diambil itu kejujuran? Karena ternyata kejujuran adalah satu dan yang paling utama perkara yang harus kalian lakukan, harus kalian jaga dan laksanakan untuk menjalani hidup. Terlebih sekarang kalian sebagai santri. Kejujuran merupakan salah satu yang sekarang sudah sulit ditemukan. Padahal kejujuran merupakan salah satu perkara yang sangat istimewa, yang sangat berharga, melebihi harta, melebihi ilmu, melebihi apapun. Syarat yang pertama yaitu jujur. Bahkan untuk beriman, menerima Islam sekalipun, syarat yang pertama kejujuran. Karena tidak sedikit orang, apalagi kalian belajar tarikh, bagaimana orang Yahudi menolak Islam. Bukan karena mereka tidak mengetahui Muhammad sebagai nabi ataupun rasul. Karena dalam Al-Quran dijelaskan mathaluhum bit Taurat wa mathaluhum bil Injil. Ciri-ciri kenabian Muhammad, bahkan ciri-ciri orang yang akan mengikuti Nabi Muhammad itu sudah diceritakan dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang kita tes. Orang yang pertama mengetahui Muhammad sebagai nabi siapa?
Siapa? Pendeta siapa? Bukhairah. Siapanya istri Nabi? Pendeta Bukhairah itu agamanya apa? Islam bukan? Apa? Hah? Nas? Kenapa orang Nasrani tahu Muhammad sebagai Nabi? Karena dalam Taurat Yahudi, Injil, Nasrani itu sudah diceritakan dengan jelas, dengan tegas siapa Nabi yang kemudian akan hadir sebagai Nabi terakhir. Nabi Muhammad diutus kurang lebih tahun 600 sekian Masehi. Tahun Masehi. Sekarang tahun berapa? Tahun 2022. Dari mana mulai dihitung tahun yang sekarang disebut tahun 2022? Kapan angka 0 tahun dihitung sehingga sekarang menjadi tahun 2022? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa dinamakan tahun Masehi? Siapa yang memiliki gelar Al-Masih? Nabi Isa. 2022 ini dinamakan tahun Masehi karena dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Nabi Muhammad diutus tahun 600 Masehi. Berarti 600 tahun setelah Nabi Isa. Bayangkan 600 tahun umat manusia tidak lagi dibimbing oleh yang namanya Nabi. Karena setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, tidak ada lagi Nabi yang diutus selama kurang lebih 600 tahun. Maka Yahudi dan Nasrani sangat menunggu-nunggu. Karena tahu dalam Taurat dan Injil sudah dijelaskan akan datang lagi Nabi yang dijanjikan, Nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad adalah sosok yang diramalkan, bukan oleh Raja Kodok. Siapa yang diramalkan oleh Raja Kodok? Ada yang tahu? Naruto. Bahwa Naruto adalah anak yang diramalkan. Ini bukan film Naruto. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang tercatat dalam Taurat dan Injil. Jadi orang-orang yang percaya terhadap Taurat siapa? Orang-orang yang diberi kitab Taurat siapa? Orang-orang Yahudi. Kalau yang diberi Injil, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sangat menunggu kehadiran Nabi terakhir. Sehingga ketika Nabi Muhammad masih anak-anak, beliau pergi berdagang bersama pamannya, ada yang mengingatkan bahwa anak ini harus dijaga betul-betul kepada paman Nabi Muhammad. Siapa paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Siapanya Ali? Ayahnya. Kata orang-orang, wahai Abu Thalib, kamu harus menjaga anak ini. Kenapa? Karena anak ini membawa tanda-tanda kenabian. Tapi kenapa Yahudi dan Nasrani ketika mengetahui bahwa ada Nabi yang lahir di Mekah, mereka menolak? Bukan karena mereka tidak tahu, bukan, tadi sudah dijelaskan dalam Taurat dan Injil, dijelaskan mereka tidak mau jujur terhadap ilmunya. Seperti ada anak-anak yang ketika dalam ilmunya dilarang menyontek,
Apa menyontek teh niron? Lalu dia tetap meniron, tetap juga orang Yahudi, geus apa? Tapi tetap saja dilanggar. Makanya salah satu syarat masuk Islam juga harus jujur terhadap ilmu, jujur terhadap kebenaran. Ada yang tahu ini apa? Wah, uge mau menehi panghejona, kira-kira mah ngabulang kene naon eta? Uge mah langsung nyata. Berarti yakin ini mau uge. Karena ciri-ciri perempuan teh mata. Saya cukup salah, kita nyebut gitu. Ciri-ciri perempuan, nah matanya jeli, muka buita. Itu mau kalian ya. Ini apa? Rapi tidak uangnya? Tidak. Ya. Ada yang mau? Oke, wae ada yang mau? Nah, udah rikas, riset, masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Ini udah lindas, udah diinjak, udah kotor, masih ada yang mau? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada yang mau? Kan sama. Ini bahasa apa? Mau ini? Ini? Sama kan? Ini mau udah malikas, ipis, ini makanan. Apa yang membedakan kertas ini sama kertas ini? Yang ini tidak berharga sekalipun lebih tebal. Ini meskipun lebih tipis, ringkas, kotor, tetap berharga. Nah, orang-orang suka bisa gelap jadi alun. Orang-orang yang jujur itu seperti uang. Mau dia di bagaimana pun pasti berharga, pasti bernilai. Mau disimpan di mana, mau kondisinya kepanasan, kehujanan, dakil, kotor, ganteng, enggak usah, tetap saja berharga. Jadi kalian kalau pengen kaya tadi uang, sekalipun diinjak oleh orang, tapi tetap berharga, tetap banyak orang yang mau, tetap banyak orang yang membutuhkan, harus menjadi pribadi yang bernilai dan berharga. Satu di antara yang menjadi nilai lebih dan harga lebih dari kaum muslimin, itu salah satunya adalah kejujuran. Bahkan kejujuran adalah perbuatan yang akan memasukkan kita ke. Di sini ada yang mau ke neraka? Ada yang mau ke surga? Kenapa mau? Kalau yang ada yang pernah ke surga? Kalian yakin adanya surga dan neraka? Yakin. Betul. Siapa yang masih suka nyontek? Monggo yakin ada neraka. Yakin tidak adanya surga dan neraka? Yakin. Yakinnya berapa persen? 100. Siapa yang masih suka di luar sekolah mindsetnya dibuka? Oh yakin adanya neraka.
suka ngomong kotor dan berbohong? Katanya yakin. Kenapa masih bisa tadi di luar pesantren pulang sekolah macet di muka, kerudung di muka? Itu dilakukan pertama karena tidak jujur. Yang kedua karena keyakinan kalian masih kurang terhadap adanya surga dan neraka. Siapa yang masih sholatnya bolong-bolong? Tuduh-tuduh, kok buka batur, itu gunakan ini sholat. Kan kita sedang membahas judulnya apa? Jangan nuduh orang lain, kita aja yang jujur. Kalau masih nuduh orang lain berarti tidak. Kenapa kalian masih melanggar? Karena bisa jadi keyakinan kalian tentang surga dan neraka itu kurang. Yang saja ada surga neraka oke cak alaman. Saya belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka. Jangankan utuh tayalannya saja belum, cuplikannya belum. Bagaimana untuk meyakinkan adanya surga dan neraka? Seperti halnya kalian pengen uang 1 miliar? Siap yakinilah, harus yakin nih. Ada yang pengen uang 1 miliar? Yakin? Tapi syaratnya satu, diganti dengan jantung kalian. Kenapa kamu? Kata siapa mati? Emang udah kalian? Kata siapa? Soalnya ada kalau jantung diambil nanti mati. Emang kalian pernah mengalami? Hah? Pernah ngalamin jantung kalian dibuka langsung mati? Cung yang pernah ngalamin jantungnya diambil langsung mati? Cung yang pernah ke surga? Cung yang pernah ke neraka? Cung yang pernah jantungnya dicopot lalu mati? Belum ada yang pernah ke surga, belum pernah ke neraka, belum pernah dicabut jantung. Lebih yakin mana dari 3 hal ini? Kalian lebih yakin adanya surga, lebih yakin adanya neraka, atau lebih yakin mati kalau jantungnya dicabut? Padahal 3-tiganya kalian belum pernah mengalami. Ke surga belum pernah, ke neraka belum pernah, mati gara-gara dicabut jantung belum pernah. Tapi kenapa kalian takut dicabut jantung tapi tidak takut neraka? Sencen ada cek ilmu IPA, kalau manusia tidak ada jantung pasti mati. Kata siapa? IPA kata siapa? Sencen ada yang bukti nak. Kemarin saudara aku, tetangga aku, jangankan jantungnya hilang, baru ketusuk sedikit langsung mati. Nah, keyakinan itu datang pertama karena ilmu, kedua karena adanya bukti. Untuk meyakini adanya surga dan neraka, maka kalian harus mencari bukti tentang kebenarannya. Siapa yang menceritakan adanya surga dan neraka? Kata siapa? Kata Al-Quran. Makanya cari dulu benar tidak adanya Allah. Jangan sampai kalian paham adanya Allah itu karena cerita, karena dongeng, cerita ustaz bari kalian belum membuktikan. Makanya gunakan akal kalian untuk selalu membuktikan tentang kebenaran Allah. Satu contoh diantaranya untuk betul-betul meyakinkan adanya Allah, mungkin tidak. Ini apa? Dapat nelayan di sini tanpa dipegang, tanpa ada penyangga.
Pasti jatuh. Kecuali ada yang bayangkan matahari, bulan, bintang, dan bumi yang sekarang kalian tempati. Kalau tanpa ada yang menciptakan, kalau tanpa ada yang mengurus dan mengatur, mungkin tidak. Jangankan sesuatu yang besar, aqua gelas saja yang kecil pasti harus ada yang megang, harus ada yang membuat, apalagi alam semesta. Makanya apa yang meyakini kita bahwa Allah itu ada? Karena ada alam semesta. Sehingga dari keyakinan itu kalian pun harus yakin adanya surga dan kalian pengen ke surga? Syaratnya satu, jujur. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalian pasti sudah hafal, alaikum bi kemana-mana, alaikum bi fa inna sidqa yahdi ilal biri wa inal biro yahdi ila naon artinya itu? Hah? Kalian semua itu naon wae kamu bubuhan wae. Alaikum bisidqi. Ada yang mengartikan wajib berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran menuntun kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menuntun kita ke Jadi kalau kalian pengen ke surga, satu diantaranya harus berkata jujur, harus berkata dan berbuat jujur. Dalam hadis ini kata jujur berasal dari bahasa as-sidqo. Ada sodako, ada sidi. Kalian sering mendengar itu akar kata yang sama, sodako. Apa artinya? Benar. Jadi jujur itu pada dasarnya asal katanya adalah benar, berkata benar. Benar apa? Sesuai dengan kebenaran. Jadi yang disebut jujur itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kebenaran. Kebenaran yang mana? Ustaz cakap ini jadi benar. Nah, cik itu salah. Kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbi. Kebenaran yang bukan karena sesuai dengan keinginan atau akal kita, tapi kebenaran yang sesuai dengan Quran. Kenapa banyak orang yang tidak berkata jujur? Satu di antaranya ada rasa ketakutan. Jadi penyebab orang berkata tidak jujur itu karena ada rasa takut. Contoh, siapa yang suka niron? Kenapa masih niron? Karena takut. Jadi yang menyebabkan orang-orang seperti kalian masih tetap melakukan ketidakjujuran, satu di antaranya karena ada rasa tahu korupsi. Kenapa orang masih melakukan korupsi? Karena ada rasa takut. Takut apa? Takut kelaparan, takut miskin, takut bodoh. Makanya ketakutan ini memang bersumber dari Allah, tapi harus dikontrol sehingga tidak melanggar aturan-aturan agama. Yang kedua, kejujuran itu hilang karena tujuan yang salah. Contoh, karena kalian, siapa yang suka dimarahin kalau nilainya jelek? Baik oleh guru, baik oleh asatid ataupun oleh orang tua. Hanya sampaikan ke orang tua kalian, kalau kalian nilainya jelek, itu jangan dimarahi, tapi
bagi teman-teman kalian yang nilainya jelek juga jangan diolok-olok, tapi dikasih tahu, disumangetan, lain dicarekan. Ketika nilai jelek lalu ada rasa takut dimarahin, makanya nirong. Lalu juga ketika kalian salah tujuan kalian sekolah ini untuk apa? Tujuan belajar untuk apa? Ketika sudah mencari ilmu untuk apa? Hah? Cita-cita. Setelah menggapai cita-cita mau apa? Untuk apa? Untuk sukses. Apa arti sukses? Iya, berhasil menurut kalian yang seperti apa? Banyak uang, punya jabatan, rumahnya besar. Nah, gara-gara tujuan itulah kalian terpeleset kepada jurang ketidakjujuran. Jangan sampai ada pikiran di otak kalian bahwa sekolah itu untuk mendapat nilai, untuk mendapat ijazah, karena dengan ijazah kalian bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Itu satu poin kesalahan. Karena niatnya untuk punya ijazah, nilai ijazahnya harus banyak, harus besar-besar, makanya kalian mencari jalan pintas. Apa jalan pintas untuk mendapat nilai besar? Bukan belajar, malah nilai. Jadi tujuan kalian, tanya ke orang tua kalian, tujuan kalian disekolahkan di pesantren itu bukan hanya sekedar kalian supaya pintar, tapi supaya soleh dan soleha. Ketika tujuan kalian soleh dan soleha, maka yang ditempuh juga harus jalan-jalan kesolehan. Mungkin tidak kalau cita-citanya orang soleh masih berbohong. Mungkin tidak kalau cita-citanya soleh dan soleha masih mirong. Mungkin tidak orang yang punya cita-cita soleh bilang ke orang tua pengen sekolah padahal mabak. Coba pernah itu? Ketika punya cita-cita soleh, mungkin tidak orang yang punya keinginan soleh bilang ke orang tua minta beli buku padahal beli kuota. Nggak usah tunjuk orang lain. Kan sekarang lagi belajar jujur. Jujur itu menyatakan kebenaran yang ada dalam diri, bukan mencari kesalahan orang lain. Jadi satu, kemungkinan orang tidak jujur karena rasa takut berlebih. Kedua, karena memiliki tujuan yang salah. Nah, sekarang kita bercerita bagaimana keutamaan, kebahagiaan, keselamatan orang-orang yang jujur. Ketika itu ada ulama yang bernama Sofyan Ats-Tsauri. Siapa? Sofyan Ats-Tsauri. Beliau merupakan ulama yang sangat pintar dan terkenal jujur. Sampai-sampai beliau dikejar-kejar oleh dua khalifah, dua presiden, karena dua presiden ini ingin mengangkat Sofyan Ats-Tsauri sebagai hakim. You know hakim? Naon hakim teh? Yang memutuskan perkara di pengadilan. Yang memutuskan perkara di pengadilan itu harus orang yang jujur. Maka Sofyan Ats-Tsauri dicari oleh khalifah untuk dijadikan hakim. Dengan gaji yang besar, diberi rumah yang mewah, makanan yang lezat, serta kalau dulu karena belum ada mobil, diberi kereta
nyebut namanya adalah hamba Allah. Dalam bahasa Arab apa hamba Allah? Abdullah. Berbohong tidak? Tidak. Betul, memang Sufyan Ats-Tsauri itu adalah hamba Allah. Nah, setelah diketahui namanya Abdullah, maka si pemilik kebun itu bertanya, wahai Abdullah, padahal Abdullah itu tadi siapa? Sufyan. Kamu berasal dari mana? Ternyata Sufyan Ats-Tsauri itu berasal dari Hijaz. Bagaimana rasa kurma yang ada di kebunku dan rasa kurma yang ada di tanah kelahiranmu? Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak tahu dan tidak bisa membedakan. Kenapa kamu tidak bisa membedakan? Apakah kamu lidahnya punya penyakit? Kenapa tidak bisa membedakan rasa kurma yang ada di kebunku dengan rasa kurma yang ada di tanah kelahiranmu? Kata Sufyan Ats-Tsauri, karena saya belum pernah mencicipi kurma yang ada di kebun ini. Bagaimana aku bisa membedakan rasa kurma di kebun ini dan yang ada di tanah kelahiranku? Sedangkan aku belum pernah merasakan kurma yang ada di kebun ini. Maka kata yang memiliki kebun, bagaimana mungkin kamu sudah kerja 3 bulan? Sufyan Ats-Tsauri disuruh menanam pohon, merawat pohon kurma, mengawinkan pohon kurma, panen pohon kurma. Bagaimana mungkin kamu belum pernah merasakan kurma yang ada di kebun? Kata Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana mungkin aku memakan sesuatu, memakan kurma yang ada di kebun ini, padahal kamu belum mengizinkan? Kata si pemilik kebun teh, kamu sangat jujur. Jangan-jangan kamu ingin mengikuti langkah dan perilaku Sufyan Ats-Tsauri. Padahal beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Saking jujurnya, beliau tidak berani memakan makanan yang bukan haknya. Dengan kejujuran beliau akhirnya diangkat menjadi hakim oleh khalifah, diberikan rumah mewah, makanannya enak-enak dan lezat-lezat, diberikan kendaraan yang begitu hebat. Dengan apa? Dengan kejujuran. Oleh karenanya, kalian belajar bukan untuk pintar, tapi pertama jujur aja dulu. Nanti pintar mah mutur dulu. Karena kalau kalian sudah jujur, mungkin tidak seorang santri di sekolah masih main-main? Tidak. Karena sudah jujur bahwa santri itu tugasnya belajar atau pacaran? Belajar. Cung didim sok ngarokok. Monggo siap berkata jujur, tapi pengacur. Lalu kisah yang kedua, ada ulama yang bernama Muhammad bin Sirin. Beliau adalah ulama kalangan tabi'in. Ada yang tahu tabi'in? Siapa tabi'in teh? Sahabat Nabi. Tabi'in itu adalah murid dari sahabat yang beriman tapi tidak bertemu langsung dengan Nabi, hanya bertemu dengan sahabat. Jadi Muhammad bin Sirin adalah ulama dari kalangan tabi'in. Selain daripada ulama, beliau juga merupakan pedagang yang jujur. Suatu ketika di daerah Kufah, daerah Irak, beliau melihat ada pasar yang sepi. Kalau pasar yang sepi, pasti rukonya itu murah. Maka beliau memberi satu ruko di daerah Kufah. Karena orang-orang mengetahui Muhammad bin Sirin membeli ruko di sana,
maka orang-orang ikut membeli ruko di sana karena tahu bahwa orang jujur itu pasti mendatangkan keberkahan. Jadi orang-orang pengen dekat dengan Muhammad bin Sirin. Yang namanya pedagang itu pasti cari untung, cari uang. Mungkin tidak ada pedagang yang ingin rugi, apalagi keuntungannya besar. Siapa di sini yang pengen jadi pedagang? Harus ada. Jadi bisa mengalahkan perekonomian orang-orang kafir. Nah, ketika sudah berada di pasar, Muhammad bin Sirin itu kedatangan sales supplier yang ingin menyuplai keju. Kata supplier ini, wahai Muhammad bin Sirin, aku memiliki keju kurang lebih puluhan sampai ratusan kilo. Yang bila dijual, keju ini akan menghasilkan 400.000 dirham. Satu dirham itu sekarang kurang lebih 38.000. Kalau 38.000 dikali 400.000 dirham berarti berapa? 38.000 dikali 400.000 dirham berapa, ada yang tahu? Samiliar. Ya saya hitungnya kalau ada kalkulator. Pokoknya hampir miliaran. Ketika seorang pedagang mendengar ada barang yang menghasilkan keuntungan besar, diambil tidak? Kalian misalkan jadi pedagang, lalu ada yang ingin menawari kalian barang yang untungnya besar, diambil tidak? Tapi Sofyan As-Sauri itu belum tentu menerima. Beliau menanyakan dulu, keju yang Anda tawarkan itu berasal dari mana? Bisa diyakinkan tidak keju ini halal atau tidak? Karena si pedagang tidak bisa meyakinkan bahwa keju ini halal atau tidak, meskipun keuntungannya besar, maka Muhammad bin Sirin itu menolak. Orang sekarang kadang-kadang melihat keuntungan yang besar, melihat kalau anak-anak yang sekarang cuan, tahu cuan? Apa cuan teh? Ada yang tahu cuanki? Cuanki teh singkatan, ada yang tahu singkatan dari cuanki? Hah? Cari uang jalan kaki. Cari uang jalan kaki. Jadi cuan teh apa artinya? Cari uang. Sekarang ada orang yang menawarkan keju dengan keuntungan yang besar. Kalau kita pasti langsung diambil. Tapi Muhammad bin Sirin bertanya dulu, ini halal atau tidak? Kalau barangnya kurang jelas kehalalannya, maka kita harus menolaknya. Seperti halnya ketika kita menemukan uang, ambil jangan. Ambil jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini uang siapa, kepunyaan siapa. Makanya orang jujur pasti tidak akan mengambil sekalipun uang itu besar. Karena tahu memasukkan makanan yang haram itu akibatnya fatal. Kalau kalian sekarang masih susah sholat, masih susah belajar, masih susah menerima ilmu, bisa jadi ada makanan yang masuk ke perut kalian itu tidak halal. Karena caranya bisa jadi mengambil barang orang lain. Tapi tidak mungkin ada santri di pesantren Persatuan Islam makan dengan cara yang kurang baik. Jangankan dengan cara yang kurang baik, makanannya pun harus diatur dengan pakai tangan kanan. Sudah pasti makanannya pun makanan yang halal, makanan yang bukan milik orang lain.
Karena ternyata makanan yang tidak thayyib, yang tidak halal itu berpengaruh satu terhadap perilaku. Jadi temanya ini apa? Malam bina akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang baik itu dapat muncul bila didorong dengan makanan yang halal dan thayyib. Tidak mungkin makanan yang diambil dengan cara yang tidak thayyib itu mewujudkan akhlakul karimah. Tidak mungkin barang hasil mencuri dimakan oleh kita menjadi pendorong terwujudnya akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah akan muncul, akan terwujud bila makanan yang masuk ke perut kita itu adalah makanan yang baik-baik. Makanan yang bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi. Makanya kalau kalian masih kurang pintar, masih bau, tanya ke orang tua kalian. Jangan-jangan ada harta yang tidak baik yang dikasih ke kalian, yang kalian makan. Bisa jadi ada harta riba, ada perdagangan yang pernah dibohongi. Oleh karenanya, jujur itu bukan hanya sekedar tugas kalian, tapi juga tugas orang tua kalian. Karena tidak mungkin kalian jujur bila orang tua kalian pun tidak jujur. Anak yang jujur dihasilkan dari orang tua yang jujur juga. Makanya kalian mulai sekarang, memang jujur itu mudah atau tidak? Hai RG, jujur itu mudah atau berat? Berat kini nggak bohong, berat kini jujur. Kenapa berat kini jujur? Kata siapa susah? Ya susah kini nggak bohong itu. Kalau jujur mah mengungkapkan sesuatu yang terjadi. Tidak perlu ngarang, tidak perlu mikir, katakan aja yang sebenarnya. Tapi kalau bohong, kudu mikir, kudu nutupan, kudu kong kalingkong, jeung teman, nanti kudu ngomong gini, bisa kapan itu orang ngebohong. Jadi lebih berat jujur, lebih berat ngebohong. Ngebohong mah kudu mikir, kudu mencari jalan supaya tidak ketahuan. Seperti kalian kalau minum kan lebih susah. Takut kelihatan orang, kudu susul lumputan. Tapi kalau jujur, ada ustaz ngelewat gak began. Enggak ada, kita mau jujur. Tapi kalau pengen niron, ada ustaz gak began, langsung ke sana. Makanya kalau ustaz-ustaz di sini udah pada pintar, lihat kalian ke sana, nanti niron. Gampang, orang jujur itu lebih mudah. Ketika ditanya, kamu tadi kenapa tidak sekolah kemarin? Kalau jujur, kemarin Korea, sudah tidak akan ditanya lagi. Tapi kalau ditanya sudah kemarin hujan, ya itu hujan, padahal kemarin kan kita berpikir lah bagaimana menutupi celah-celah dari kebohongan. Bahkan solusi dari kebohongan pasti kebohongan lagi. Sekarang berbohong, besok ditanya lagi, berbohong lagi. Tapi kalau jujur, tidak usah mikir. Jadi susah jujur, susah berbohong. Susah bohong. Meskipun jujur itu ada resikonya. Seperti kisah yang akan datang. Setelah Muhammad bin Sirin tadi tidak jadi menjual keju karena takut ada zat yang haram, maka datang lagi supplier, tahu supplier, orang yang suka mengirim-ngirim barang ke toko-toko. Ada lagi orang yang menawarkan madu, tahu madu? Tahu. Madu itu rasanya manisan mana aja Ustaz? Ustaz. Manisan sidia Ustaz. Anggaran manisan madu. Si dia mah manis teh ketika baik, ketika jahat mah pahit teh ada. Itu hasil. Jadi ada orang yang pasti tidak ada seorang pun yang tidak tahu madu. Madu itu rasanya manis. Selain daripada manis, bermanfaat bagi kesehatan.
Maka si supplier ini menawarkan karena tahu barang yang akan dijual oleh Muhammad bin Sirin itu pasti laku. Sehingga sebelum datang ke orang lain, si tukang madu ini pertama kali menawarkan ke Muhammad bin Sirin, wahai Muhammad bin Sirin, ini aku punya madu satu gentong. Ada yang berkata gentong itu isinya 250 kilo. Bayangkan kalau sekilo punya untung 100.000 dikali 250 kilo berapa? Tidak tahu, hitung aja. 100.000 punya untung dari 1 kilo. Kalau ada 250 kilo berarti berapa untungnya? 25 juta. Ayo uang 25 juta pasti main. Tapi Muhammad bin Sirin tidak punya uang. Kata Muhammad bin Sirin, aku tidak punya uang. Kalau percaya, sok simpan madu nanti saya jual. Maka kata si tukang madu, oke, tapi saya beri tempo 2 minggu. Jadi Muhammad bin Sirin harus mengembalikan uang dari madu itu selama 2 minggu. Kata tukang madu ke 2 minggu dari saya datang ke toko ente nagih uang hasil daripada madu. Setelah pulang si tukang madu, Muhammad bin Sirin pun karena malam pulang ke rumah. Ternyata sebelum pulang Muhammad bin Sirin lupa si madu ini tidak ditutup gentong nanti. Setelah pagi-pagi ke ruko, ke tempat dagang, ternyata di gentong itu sudah ada bangkai tikus. Maka Muhammad bin Sirin kaget, astagfirullah, cenah gila. Uang itu ditutupan jadi ada bangkai duri. Maka Muhammad bin Sirin menyuruh anak buahnya untuk mengangkut gentong yang berisi madu tersebut. Kata Muhammad bin Sirin, ini panggotong cenah madu, ayo minum kemana? Maka mengikuti Muhammad bin Sirin keluar dari pasar. Melihat Muhammad bin Sirin dan anak buahnya membawa gentong berisi madu keluar pasar, para pedagang kaget. Kenapa itu Muhammad bin Sirin membawa madu keluar pasar? Jangan-jangan mau dijual di luar pasar. Jadi cegah ku para pedagang. Muhammad bin Sirin ini madu mau dibawa kemana? Jangan dijual ke orang lain, kita pun perlu. Kata Muhammad bin Sirin, ya ikut saja. Ternyata madu yang 250 kilo yang kalau dijual untungnya berapa? 25 juta. Oleh Muhammad bin Sirin madu itu dibuang ke sungai. Si para pedagang kaget, tapi dipicet. Kapan dijual? Kasaya punya untung berapa tadi? Minimal 25 juta. Kata Muhammad bin Sirin, aku membuatnya karena ada bangkai tikus. Cepat ente mah bodoh, picet beritna dan buanglah madu yang di sekitar bangkai tikus itu. Karena orang begitu daripada dipicet sadayana, ini picet bangkaina atau madu di sekitar bangkai. Nulaina kan teka bangkaian biasanya dijual. Tapi kata Muhammad bin Sirin, siapa di antara kalian yang dapat memastikan bakteri dari bangkai tikus tersebut tidak mengenai madu yang akan saya jual? Jadi meskipun keuntungan besar ditambah madu namunang nganjuk, kudu nama dijual pakai picet. Tapi demi sebuah kejujuran, Muhammad bin Sirin membuang madu itu karena tidak bisa meyakinkan bakteri dari bangkai tersebut ada di mana saja dari madu itu. Setelah 2 minggu, kan ada janji dengan si pemilik madu. Si pemilik madu datang ke toko Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin terus 2 minggu, mana bayar madu? Biasa bayar ke Muhammad bin Sirin. Itu kan madunya jadi picit. Kata Muhammad bin Sirin, aku punya uang cuma segini. Sisanya silakan ambil barang-barang yang ada di toko saya. Cek si tukang madu, udah saya butuh barang, butuh lagi uang. Dan kamu sudah janji 2 minggu bakal melunasi. Diceritakan oleh Muhammad bin Sirin kejadian yang tadi bahwa madu itu belum sempat terjual,
keburu ada paket tikus dibuang semua. Kumaha tuh tukang madu teh? Enggak kan hutang mah kudu dibayar. Kata Muhammad bin Sirin, ya silakan. Saya punya uang segini, sisanya ambil barang. Ya udah cek tukang madu teh saya kasih lagi waktu 2 minggu. Oke, cek Muhammad bin Sirin. Setelah 2 minggu lagi, si tukang madu datang lagi nagih uang madu. Ternyata Muhammad bin Sirin pun belum bisa melunasi madu tersebut. Kumaha cek Muhammad Sirin, artosna kayak sakieu memang nambahan tapi tidak melunasi. Sok we sesana mah sana pe barang aya di toko api. Si tukang madu teh da ahli, cenah hayang bos. Tapi kamu cenah kapan sudah mengingkari janji? Janjinya 2 minggu tidak terbayar, saya kasih waktu lagi 2 minggu tidak terbayar. Maka dibawalah perkara ini ke pengadilan. Kata hakim, Muhammad bin Sirin, apakah betul bahwa kamu punya hutang ke tukang madu? Iya. Kenapa tidak dibayar? Ceritakan kisah yang tadi. Kalau begitu Anda yang salah, karena tidak bisa membayar madu yang di penjara. Kalau kamu tidak bisa melunasi madu tersebut, cek Muhammad bin Sirin yang memahaminya, sok penjara dan kuring musyawarah. Maka Muhammad bin Sirin ulama ini dipenjara. Tapi orang-orang di penjara tahu yang di penjara ini pertama orang jujur, kedua ulama. Maka si penjaga penjara ketika malam akan poek, ya Ustaz, zaman lain, abi tenang, anjir teh Ustaz jujur. Tega kapan seorang murid melihat gurunya, melihat ustaznya di penjara, bareng dengan kesalahan yang bukan kesalahan murni dilakukan oleh beliau. Terus dakwah mah poek karena dulu belum ada listrik. Ini saja ketika malam kan doa, Ustaz cenah wih bobona di bumi kayak jin-jin jadi batu mau apa? Kata Muhammad bin Sirin, mau tidak mau, sakit jujur. Jangan sampai gara-gara aku terjerumus ke lembah kehinaan karena berdusta. Setelah beredar kabar Muhammad bin Sirin itu di penjara, maka masyarakat pada waktu itu kudunan karena tidak tega melihat ulama yang jujur di penjara. Setelah udunan, ternyata uang yang dikumpulkan mampu membeli madu yang sejenis 10 drum. Padahal tadi udah dibuang seberapa? 1 drum. Maka 1 drum dibayarkan ke tukang madu, 9 drum milik Muhammad bin Sirin dan bebas dari penjara. Nah, itulah kisah orang jujur. Meskipun beresiko, harus menanggung beban, harus menanggung resiko dari kesalahan karena jujur, tapi orang jujur akan tetap mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di mata masyarakat, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika berbuat kesalahan, sekarang kalian kalau suka di sekolah berbuat kesalahan lebih sering jujur, lebih sering beralasan. Mau semua ke surga, Allah tadi yang ke surga. Padahal orang yang jujur itu pasti banyak teman, pasti banyak yang menolong, pasti banyak yang menyukai. Kalau kalian pengen disukai oleh si dia, kudu jadi orang jujur. Tidak rangga, kan rangga itu teh mulai ustaz. Dia ngajar kejujuran dulu. Mata sebelum mau ke rangga harus adalah naksir. Jadi sekarang kalian pengen jadi orang jujur? Seperti uang yang tadi, orang jujur itu lebih berharga dari uang yang tadi, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari berlian. Sekalipun ditempatkan di tempat yang kotor, apabila itu emas, tetap saja berharga, tetap saja bernilai, tetap saja orang banyak mencari. Tapi sampah, sekalipun disimpan di tempat yang baik, tetap saja sampah. Paham? Kalau begitu pengen jadi orang jujur? Catat. Kalau masih ada yang di-ron, makanya tujuan kalian itu jangan pengen nilai besar,
tapi pengen soleh. Karena kesolehan itu akan mendorong kepintaran, akan mendorong kebaikan-kebaikan yang lain. Yang penting, siap jujur? Catat panitia. Sampai di sini dulu penjelasan tentang keutamaan dan keberkahan orang-orang yang jujur. Karena waktunya masih ada katanya, lah kalau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya?